Assalamualaikum siswa kelas 10 MIPA. Sekarang kita lanjut pembahasan kita dengan sifat keperiodikan unsur. Jadi setelah kita belajar ini, kalian harus memahami konsep keperiodikan unsur, yaitu sifat-sifat unsur yang berubah secara periodik. Bagaimana trennya? Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dalam satu golongan. Kalau dari kiri ke kanan dalam satu periode, dan sebagainya. Nah, sifat-sifat unsur apa yang berubah secara periodik ini adalah yang pokok, yaitu yang pertama adalah jari-jari atom, kedua energi ionisasi, ketiga afinitas elektron, dan yang keempat keelektronegatifan. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jari-jari atom. Apa yang dimaksud dengan jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai elektron kulit terluar. Jadi kalau ini inti atom, kita tetap harus menggunakan konsep model atom mekanika kuantum ya, karena kita sudah belajar mekanika kuantum. Tapi supaya mempermudah, Ibu gambar dengan konsepnya Rutherford. Nah, ini tentu saja elektron ya, sesuai dengan subkulit-subkulitnya di sini. Nah, inilah elektron kulit terluar. Maka jari-jari atom adalah jarak dari inti sampai elektron pada kulit terluar. Ini dia jari-jari atom atau R. Nah, bagaimana besarnya jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan? Apa sama, bertambah besar, atau bertambah kecil? Juga bagaimana tren jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah? Sama, bertambah besar, atau bertambah kecil? Kemudian dari situ kita akan bisa mengambil kesimpulan. Kalau gitu, di antara unsur-unsur yang ada di susunan berkala, mana yang jari-jari atomnya terbesar dan mana yang jari-jari atomnya terkecil. Nah, sekarang sebagai contoh, kita ambil unsur pada periode 3 dari kiri ke kanan, yaitu dari natrium, nomor atomnya 11, maka konfigurasinya 281, magnesium 12, 282, aluminium 13, 283, dan mestinya kan setelah aluminium silikon ya, 284, 14, kemudian fosfor 15, 285, belerang 16, 286, kemudian klor 17, 287. Nah, kalau dilihat, semua unsur-unsur periode 3 berarti jumlah kulitnya 3. Maka apakah berarti jari-jari atomnya sama? Atau malah bertambah besar atau bertambah kecil? Kalau terlihat mestinya jari-jari atomnya sama ya. Tapi ternyata dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya bertambah kecil. Kenapa bertambah kecil? Padahal kan jumlah kulitnya sama. Nah, itu ada kaitannya dengan kekuatan inti atom menarik elektron pada kulit terluar. Nah, untuk natrium yang menarik elektron pada kulit terluar ada 11. Magnesium ada 12. Maka tentu saja daya tarik protonnya Mg terhadap elektron valensi di kulit ketiga itu lebih kuat daripada natrium. Sehingga jari-jari atom Mg menjadi lebih kecil daripada jari-jari atom Na. Demikian juga makin ke kanan, aluminium. Proton pada intinya 13. Daya tarik intinya lebih kuat daripada magnesium, maka jari-jari atom magnesium lebih kecil daripada Mg. Jadi R-nya Al lebih kecil daripada R-nya Mg. Dengan cara yang sama, maka klor 17, bagaimana? Daya tariknya lebih kuat lagi dong. Maka jari-jari atomnya juga lebih kecil. Dengan kata lain, dari kiri ke kanan, jari-jari atom bertambah kecil. Sekarang bagaimana dalam satu periode?
kita ambil periode golongan bagaimana dengan satu golongan? Kita ambil golongan 1A. Nah, natrium 281, kalium 2881, rubidium 281881. Terlihat meskipun dari atas ke bawah protonnya kan bertambah besar, tapi kan jari-jari atomnya bertambah. Natrium kulitnya 3, kalium 4, rubidium 5. Karena kulitnya bertambah besar, maka jari-jari atomnya dari atas ke bawah bertambah besar. Sehingga kalau ini sistem periodik unsur, maka unsur apa yang jari-jari atomnya paling kecil? Berarti kalau makin ke bawah makin besar, berarti makin ke atas makin kecil dong, ya kan? Nah, berarti yang unsur yang jari-jari atomnya paling kecil adalah makin ke atas dan makin ke kanan. Siapa? Helium. Jadi, unsur yang jari-jari atomnya terkecil adalah helium. Sebaliknya, siapa unsur yang jari-jari atomnya terbesar? Berarti kebalikannya. Makin ke kiri dan makin ke bawah. Siapa yang paling bawah? Adalah fransium. Jadi unsur dengan jari-jari atom terbesar adalah fransium. Bisa dipahami ya? Lanjut. Sekarang, inilah tren dari jari-jari atom. Terlihat dari kiri ke kanan itu bertambah kecil ya. Kemudian dari atas ke bawah bertambah besar. Kemudian kita lanjutkan dengan energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Didefinisikan sebagai energi minimal yang diperlukan oleh suatu atom dalam bentuk gas untuk melepaskan sebuah elektron pada kulit terluar. Satu elektron pada kulit terluar. Itulah energi ionisasi. Misalnya, natrium, nomor atomnya 11, berarti 281. Nah, supaya elektron ini lepas, maka diperlukan energi yang namanya energi ionisasi. Kemudian, ini dalam satu periode ya, misalnya magnesium, nomor atomnya berapa? 12. 282. Nah, ini dilepaskan elektron. Kemudian aluminium 13, 283. Sekarang, kan dari kiri ke kanan jari-jari atom bertambah kecil. Sehingga daya tarik proton terhadap elektron terluar makin kuat. Karena makin kuat, maka supaya elektron ini bisa lepas, diperlukan energi ionisasi yang besar. Atau berarti, kalau ini Ibu gambarkan sistem periodik, maka dari kiri ke kanan dalam satu periode, energi ionisasi bertambah besar. Energi ionisasi bertambah besar, kamu catat ya yang Ibu sampaikan, karena tidak semua yang Ibu sampaikan itu tertulis di sini, nanti akan lama. Nah, makin besar energi ionisasi, artinya atom tersebut makin sulit melepas elektron. Bisa dipahami ya? Berarti kalau energi ionisasi makin kecil, makin ke kiri kan, maka atom tersebut makin mudah melepaskan elektronnya. Sekarang, kembali ke definisi energi ionisasi adalah energi minimal yang diperlukan untuk melepaskan satu buah elektron terluar. Bagaimana dengan Mg yang elektron terluarnya itu 2? Maka berarti Mg melepaskan elektronnya itu bertahap.
Pertama, dia akan melepaskan satu elektron dulu. Nah, karena melepaskan satu elektron menjadi Mg plus dong, ya kan? Kemudian Mg plus akan melepaskan satu elektron lagi sehingga menjadi Mg2+. Jadi bertahap karena definisi energi ionisasi adalah untuk melepaskan satu elektron. Nah, ini disebut dengan energi ionisasi pertama dari magnesium. Dan ini adalah energi ionisasi kedua dari magnesium. Magnesium punya nggak energi ionisasi ketiga? Artinya untuk melepaskan elektron di kulit L ya, satu elektron di kulit L. Punya, tapi harganya sangat besar. Kalau misalnya ini X, misalnya ini mungkin 1,5 X, maka untuk melepaskan elektron yang ketiga untuk atom magnesium itu mungkin diperlukan 10X, 10 kalinya atau 20 kalinya. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena pada prinsipnya atom dia melepaskan elektron adalah untuk mencapai kestabilan, yaitu kapan atom suatu unsur stabil kalau valensinya 8. Nah, kalau sudah stabil, tentu saja akan sulit untuk elektron dilepaskan. Maka energi ionisasi berikutnya untuk atom Mg diperlukan energi yang sangat besar. Nah, dengan cara yang sama, maka atom aluminium dia juga punya energi ion karena atomnya kan 3, sementara melepasnya kan satu-satu meskipun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bertahap, tapi berlangsungnya tetap bertahap. Jadi energi ionisasi pertama dari aluminium ada energi ionisasi ini ke-1, ini kedua, dan energi ionisasi ke-3. Sama, aluminium juga punya energi ionisasi ke-4. Tapi karena yang ke-4, nah ini kan udah stabil, kalau 3 udah lepas, udah stabil. Maka energi ionisasi yang ke-4 harganya akan sangat tinggi. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut. Nah, tentu saja makin ke kanan energi ionisasinya semakin besar karena jari-jari atomnya kan semakin kecil ya. Nah, ini tadi penggambarannya. Dari kiri ke kanan, tadi bagaimana energi ionisasi bertambah besar. Kenapa bertambah besar? Karena dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya kecil, makin kecil. Sementara protonnya dari kiri ke kanan bertambah banyak. Karena daya tarik inti terhadap elektron valensi bertambah kuat, maka elektron valensi menjadi lebih sukar lepas. Dengan kata lain diperlukan energi ionisasi yang lebih besar. Bagaimana kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah, kamu lihat jari-jari atomnya kan makin besar. Karena jari-jari atom makin besar, kulitnya tambah banyak, maka daya tarik inti terhadap elektron valensi makin lemah. Karena itu, makin ke bawah, elektron ini lebih mudah lepas. Artinya, dengan kata lain, energi ionisasi dari atas ke bawah bertambah kecil. Sehingga, kalau digambarkan ini sistem periodik unsur, maka energi ionisasi akan bertambah besar. Nah, ini kan bertambah kecil kalau dari atas ke bawah. Berarti kalau dari bawah ke atas, energi ionisasinya bertambah dong, ya kan? Nah, berarti siapa unsur yang energi ionisasinya terbesar adalah makin ke atas dan makin ke kanan. Siapa? Helium. Sebaliknya, siapa unsur yang energi ionisasinya paling kecil adalah makin ke kiri, jadi energi ionisasi paling kecil dan makin ke bawah. Siapa? Francium dong mestinya kan? Tapi ternyata cesium. Jadi, unsur dengan energi ionisasi terkecil adalah cesium.
Kenapa bukan fransium? Karena fransium radioaktif. Jadi sekarang fransium, sebentar lagi belum tentu fransium. Jadi radioaktif itu mempunyai waktu paruh yang berbeda-beda. Misalnya, Ibu jelaskan ya untuk pengetahuan kalian. Misalnya, fransium itu nomor atomnya 87. Itu waktu paruhnya, T setengahnya, itu cuma 2,1 detik. 2,1 detik. Artinya kalau ada 1 gram fransium, 2,1 detik kemudian fransiumnya tinggal setengah gram. Terus 4,2 detik atau 2,1 detik yang kedua, fransiumnya tinggal seperempat gram. Jadi mudah banget berubah menjadi unsur lain. Karena itu biasanya dia tidak diikut sertakan dalam energi ionisasi. Nah, sebagai pengetahuan ya, ada juga unsur radioaktif ya, yang waktu paruhnya sangat panjang. Misalnya uranium. Uranium 92, uranium 238, itu waktu paruhnya 4,5 miliar tahun. Bayangkan, bandingkan dengan fransium. Artinya kalau ada 1 gram uranium, 4,5 miliar tahun yang akan datang, tinggal setengah gram. Artinya keberadaannya kan relatif stabil ya, meskipun mudah berubah jadi unsur lain, tapi lama banget. Sebaliknya fransium cepat banget. Nah, kembali ke energi ionisasi ya. Berarti energi ionisasi terbesar adalah makin ke atas dan makin ke kanan, maka yang terbesar dalam susunan berkala energi ionisasinya adalah helium. Kemudian yang terkecil adalah cesium. Nah, tadi sudah ya dibahas ya dalam satu periode, dalam satu golongan, dari kiri ke kanan, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kaitan energi ionisasi dengan sifat kelogaman? Kamu catat aja ya. Makin kecil energi ionisasi, berarti makin mudah melepaskan elektron. Makin mudah melepaskan elektron, berarti makin mudah membentuk ion positif. Dan makin mudah membentuk ion positif, artinya sifat logamnya makin kuat. Sehingga kalau ini tabel periodik, perhatikan ya, energi ionisasi makin kecil, paling kecil, makin kecil, maka makin kuat sifat logamnya, makin kuat sifat logamnya. Kenapa makin kuat sifat logamnya? Karena makin mudah melepas elektron. Artinya sifat kelogaman dikaitkan dengan sifat kemudahannya dia melepaskan elektron. Berarti kalau energi ionisasinya makin besar, sifat logamnya makin lemah, ya kan? Nah, tadi dikatakan bahwa energi ionisasi akan makin besar kalau makin ke atas dan makin ke kanan, ya kan? Energi ionisasi makin besar. Nah, berarti makin ke atas sifat logamnya makin lemah. Makin ke kanan makin lemah. Berarti kalau ini misalnya tadi ya, periode 3 natrium, magnesium, aluminium. Mana yang sifat logamnya paling kuat? Berarti natrium, karena makin ke kiri makin kuat. Sebaliknya, bagaimana dari atas ke bawah? Misalnya habis natrium kan kalium, rubidium, cesium, golongan 1A ya. Nah, berarti makin ke kiri dan makin ke bawah kan energi ionisasinya makin kecil. Makin mudah melepas elektron, berarti makin kuat sifat logamnya. Maka kalau ditanya misalnya mana yang lebih kuat sifat logamnya, cesium atau rubidium? Maka yang paling bawah, yang lebih bawah, yaitu cesium. Mana yang lebih kuat sifat logamnya, kalium atau natrium? Kalium, karena kalium lebih di bawah. Mana yang lebih kuat? Kalium atau magnesium? Tetap kalium ya. Ini kan makin ke kanan, makin lemah sifat kelogamannya. Bisa dipahami ya? Oke.
Lanjut. Sekarang, ini tadi sudah dijelaskan ya, jadi kita skip. Nah, inilah grafik energi ionisasi. Ini adalah unsur pada periode 1. Ini periode 1. Ini adalah unsur pada periode 2. Ini adalah energi ionisasi, energi ionisasi unsur pada periode 3. Ini adalah energi ionisasi unsur transisi periode 4. Ini adalah unsur transisi periode 5 dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas unsur transisi pada periode 3. Ini ya. Ini, perhatikan grafiknya, ternyata dari kiri ke kanan energi ionisasinya kan tadi bertambah besar ya. Jadi secara umum trennya kan harusnya naik begini. Tapi ternyata terlihat Mg ini kan natrium, magnesium, aluminium, silikon. Ini natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, kemudian klor dan argon. Ini dari kiri ke kanan periode 3. Terlihat di sini energi ionisasi Mg lebih besar daripada aluminium. Kemudian energi ionisasi fosfor lebih besar daripada belerang. Atau kita zoom ya. Nah, ini di zoom yang tadi. Ini adalah dimulai dari Na, ini Mg, ini Al, ini silikon, ini fosfor, ini energi ionisasinya belerang, energi ionisasinya klor, dan energi ionisasinya argon. Unsur pada periode 3. Secara umum trennya naik. Makin ke kanan kan makin bertambah energi ionisasi. Tapi kenapa Mg lebih besar daripada aluminium? Itu kaitannya dengan kestabilan. Ingat nggak waktu belajar konfigurasi elektromekanika kuantum? Bahwa orbital-orbital yang terisi penuh dan setengah penuh itu lebih stabil daripada penuh enggak, setengah penuh juga enggak. Lihat. Untuk Mg kan 12 ya. Mg 12. Berarti seperti neon 3s2. Nah, ini kan orbitalnya sudah terisi penuh. Lebih stabil dibandingkan dengan misalnya Al. Seperti neon 3s2, 3p1. Nah, ini kan yang terluarnya ini penuh enggak, setengah penuh enggak ya, sementara ini penuh. Karena dia lebih stabil, maka elektronnya lebih sukar lepas. Sehingga akibatnya apa? Energi ionisasinya lebih besar. Energi ionisasi Mg ternyata lebih besar daripada energi ionisasi aluminium. Hal yang sama juga terjadi pada fosfor. Fosfor nomor atomnya ditulis di sini 15. Jadi seperti neon 3s2, 3p3. Nah, 3p3 lihat udah setengah penuh. Sementara belerang 16 ya. Berarti seperti neon 3s2, 3p4. Nah, Ibu gambar di sini ya. 3p4. Nah, ini kan penuh enggak, setengah penuh enggak, itu enggak stabil. Nah, karena P lebih stabil, maka elektron valensi dari P lebih sukar lepas. Dengan kata lain, energi ionisasinya lebih besar daripada belerang. Nah, tapi secara umum trennya dari kiri ke kanan, energi ionisasi bertambah besar. Ya, ternyata siapa yang energi ionisasinya, ini kan tren energi ionisasi, ke kanan meningkat. Kalau ke kanan meningkat, increase, maka ke kiri decrease ya, menurun. Nah, berarti siapa unsur yang energi ionisasinya terbesar adalah makin ke atas dan makin ke kanan, helium. Energi ionisasi terbesar.
Berarti energi ionisasi terkecil, paling kecil, berarti paling kuat sifat logamnya adalah makin ke kiri dan makin ke bawah. Ternyata bukan francium, tapi cesium. Energi ionisasi terkecil adalah cesium, dengan alasan franciumnya bersifat radioaktif dan punya waktu paro yang sangat pendek, cuma 2,5 detik ya. Lanjut. Sekarang kita ke contoh soal dari energi ionisasi. Kalau diketahui ini adalah daftar energi ionisasi pertama, kedua, dan seterusnya dari unsur-unsur P, Q, R, S, T, maka kamu disuruh mengurutkan letak unsur P, Q, R, S, T berdasarkan kenaikan golongan. Kenaikan golongan berarti golongan 1A, 2A misalnya ya, berarti berdasarkan kenaikan golongan, berarti dari kiri ke kanan, ya kan? Nah, sekarang kita lihat dulu unsur yang pertama, unsur P. Unsur pertama memiliki energi ionisasi yang pertama seharga 735, yang kedua 2 kalinya 1400-an. Nah, yang ketiga kamu lihat 7.700 sekian, hampir 5 kalinya dari energi ionisasi yang kedua. Artinya untuk melepaskan elektron ketiga pada elektron terluar P itu diperlukan energi yang sangat besar. Sehingga bisa diramalkan bahwa P memiliki 2 elektron valensi. Sehingga dia hanya mempunyai energi ionisasi pertama dan energi ionisasi kedua. Kalau dia melepaskan 2 elektron, maka dia menjadi P2+. Sementara unsur Q, energi ionisasi pertama, ini Ibu tulis P2+ ya, P2+. Oke. P2+. Sementara unsur Q, energi ionisasi pertamanya 490. Energi ionisasi keduanya hampir 10 kalinya. Maka bisa dikatakan bahwa untuk melepaskan energi ionisasi elektron kedua terluar dari unsur Q sangat besar. Sehingga unsur Q bisa diramalkan hanya mempunyai energi ionisasi pertama atau terletak pada elektron valensinya 1 atau berarti golongan 1. Kemudian R, ini 580, ini 3 kalinya, ini kira-kira 1,5 ya, 1,5 dari yang kedua. Bagaimana yang ketiga? Oh, yang keempat. Ternyata energi ionisasinya hampir 4 kali dari yang ketiga. Maka R itu bisa diprediksi dia mempunyai 3 elektron valensi. Sehingga dia hanya memiliki energi ionisasi pertama, kedua, dan ketiga yang relatif rendah. Untuk energi ionisasi yang keempat, harganya menjadi tinggi karena sudah stabil. Kemudian untuk unsur S, ini adalah energi ionisasi pertama 1000, kedua 2000, ketiga 3000, 4000. Ini kelima sekitar 6900, ini 8900. Nah, pada energi ionisasi yang ketujuh, lihat, ini menjadi 3 kalinya dari energi ionisasi yang keenam. Maka berarti setelah dia melepaskan 6 elektron, maka dia sudah stabil. Berarti S dia valensinya 6 atau kalau dia melepaskan 6 elektron menjadi plus 6. Kalau yang ketujuh udah sulit karena sudah terbentuk struktur elektron yang stabil. Dengan cara yang sama terlihat bahwa untuk unsur T, maka untuk energi ionisasi ke-6 menjadi sangat besar sehingga dia hanya memiliki energi ionisasi pertama sampai ke 5. Dengan kata lain, T-nya adalah 5+. Berarti kalau kita disuruh mengurutkan kenaikan golongan, ya tinggal urutkan menjadi
Ki, P, R, T, S. Ki, P, R, T, S. Berarti jawabannya yang C. Bisa dipahami ya? Lanjut. Nah, ini sama diketahui data energi ionisasi unsur segolongan. Unsur segolongan berarti dari atas ke bawah. Unsur energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah, bagaimana energi ionisasinya dari atas ke bawah bertambah kecil. Jadi kita tinggal urutin yang paling kecil siapa? 403 ya. 403. Habis 403, 419. Habis 419, 496. Kemudian 520. 520 itu unsurnya apa? M. Kemudian yang 496K. Kemudian 419 siapa? N. Dan yang 403 L. Jadi, nah, nomor atom terkecil berarti dari atas ke bawah kan? Berarti MKNL. MKNL. Urutan unsur dimulai dari nomor atom terkecil. Berarti dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari atas ke bawah. Maka jawabannya MKNL.